Saya yakin semua yang pernah belajar matematik dekat sekolah menengah pernah dengarlah tentang kaedah pindah-pindah ini. Contohnya kalau kita mau selesaikan persamaan yang simple, contohnya 3x sama dengan 9, jadi kita pindahkan 3, sebab dia darab, dia jadi bahagilah bila kita pindah. So kita dapat x sama dengan 9 bahagi 3, yaitu 3. Tapi persoalannya, adakah kaedah ini benar? Sebenarnya bagi saya ini merupakan kaedah yang kurang tepat dan merupakan salah satu fenomena yang menjadi kesalahpahaman dalam kurikulum matematik kita lah. Jadi saya jelaskan apa masalahnya bila kita gunakan kaedah pindah-pindah. Oke, contoh seperti yang kamu lihat di screen sekarang, kita ada masalah ataupun kita ada problem 2x tolak 5 sama dengan x tambah 6. Sebenarnya ini bukan merupakan konsep yang tepatlah dalam matematik. Bila kita mau pindah, kita jadikan darab jadi bahagi ataupun sebaliknya, dan tambah jadi tolak ataupun sebaliknya lah, yaitu tolak jadi tambah, macam itu kan. Jadi bila kita lihat 2x tolak 5, kita pindah. Oke, 2x, x ini kita pindah pergi sebelah, positif x jadi tolak x sama dengan, so positif 6 kekal, and then kita ada negatif 5 pindah jadi positif 5, and then kita dapat x sama dengan 11. Oke, macam mana pula kalau kita ada soalan selesaikan 3x sama dengan 9? Jadi ini persamaan yang sangat mudah, tapi kalau kita pakai kaedah pindah-pindah, yaitu darab jadi bahagi dan tambah jadi tolak, so kita ada, sebab 3 ini adalah positif ataupun tambah lah. Jadi bila kita pindah pergi sebelah, 3x ini maksudnya adalah 3 darab x, jadi kita pindah pergi sebelah jadi bahagi 3, 9 bahagi, tapi ingat kita ada positif 3 dekat sini, so bila kita pindah dia akan jadi negatif 3, yaitu negatif 9 bagi negatif 3 yaitu negatif 3. So kita lihat ini jawaban ini salah. Jadi ini masalah bila kita menggunakan kaedah pindah-pindah. Kita just pikir darab jadi bahagi atau membagi jadi darab dan tambah jadi tolak dan sebaliknya. Jadi ini merupakan konsep yang salah. Konsep yang betul ialah, saya mau kamu pikir persamaan ini macam penimbang ataupun neraca ataupun balance lah. Jadi balance konsepnya dia mesti sama rata. Oke? Jadi kalau dia sama rata pada awalnya, oke, so sama dengan ini adalah balance lah. Jadi contoh, kalau saya mau tambah 5 sebelah kanan, bila saya tambah 5 sebelah kanan, maksudnya sebelah kanan itu akan jadi berat. Macam inilah kan, dia berat. Oke, sebab dia sudah ada tambah 5. Ini bukan sama dengan sudah. Jadi untuk mau jadikan dia balance balik, jadikan dia sama dengan balik, kita mesti tambah 5 sebelah kiri juga. Tambah 5, so saya try tambah 5 sebelah kiri, baru dia balance balik. Macam asal. Jadi itu konsep dia. Jadi bila kita buat operasi sama ada tambah, tolak, darab, bahagi, sebelah kiri atau kanan, so belah yang lain tuh kita mesti buat operasi yang sama. Oke, kita tengok contoh. Oke, contoh kita mau selesaikan persamaan 2x tambah 6 sama dengan negatif 5 tambah x. Contoh. Jadi apa yang kita perlu buat? Konsep dia ialah, oke, ini yang saya selalu nasihatkan kepada student lah. Sebelah kiri adalah yang ada pemberi ubah. Sebelah kiri yang ada pemberi ubah. So dekat sini pemberi ubah. Variable lah macam x, y, z, a, b, c macam tu. Dan selain daripada pemberi ubah, yaitu nombor lah, biasanya nombor. So selain pemberi ubah, jadi saya sebut sini nombor. Oke. Jadi pemberi ubah kita ada 2x sebelah kiri. So kita letakkan dia sebelah kiri lah. And then ada lagi x, positif x dekat sebelah kanan. Kita mesti, apa yang kita buat? Kita mesti hapuskan, bukan pindah, tapi kita hapuskan positif x. Cara dia, macam mana kita mau hapuskan positif x ialah, kita mesti tolak lah kan, tolak x. Nah, jadi dia jadi kosong lah, dia hapus. Jadi lepas itu kita letak negatif x sebelah kiri juga, so negatif x. Oke, so dia punya divider ini sama dengan lah, sama dengan, oke, so negatif 5 sebelah kanan, so biarkan dia macam tu. Oke, sebelah kiri itu ada positif 6. Jadi kita jangan pindah. Oke, kita hapuskan positif 6 dengan cara kita tolak negatif 6. Kita tolak negatif 6.
Nah, ini cara yang benar. Oke, barulah kita buat operasi lah sebelah kiri 2x tolak x sama dengan negatif 5 tolak 6 berapa? Negatif 11. Macam tuh. Kita tengok contoh lain. Oke, selesaikan negatif 8x tambah 6 sama dengan x tambah 1. Contoh. Oke, saya letak negatif x lah kan. So, sebelah kiri pemberi ubah, sebelah kanan nomor selain pemberi ubah. Jadi, kita dan sebelah kiri negatif 8, so biarkan dia negatif 8x. Oke, ini negatif x nih saya mau hapuskan dia. Macam mana kita mau hapuskan negatif x nih? So, kita tidak boleh tolak. Sebab kalau kita tolak dengan negatif x lagi, negatif x tolak x, so kita dapat negatif 2x. Kita tidak mau. So, kita mesti tambah dia dengan x. Tambah x. Oke, so sebelah kiri pun kena tambah x. Sebab kita mau neraca tuh sama rata. So, kita mesti tambah x sebelah kiri juga. Oke, supaya dia balance. Nah, ingatlah, keywordnya supaya dia balance. Macam tuh. So, tambah x. Jadi, bila kita sudah tambah nih, habislah sudah sebelah kanan tuh kan, x dia tuh. Oke, and then, sama dengan, so positif 1 biar. Dan sebelah kiri kita tengok ada positif 6. So, apa kita perlu buat? Kita hapuskan positif 6 itu dengan cara kita tolak. Tolak 6 kedua belah. So, tolak 6 kedua belah. Macam itu. So, apa kita dapat? Negatif 8x tambah x adalah negatif 7x. So, make sure kamu tahu operasi yang mudah macam ini. Sama dengan positif 6 tolak 6 berapa? Negatif 5. Oke, ingat tujuan kita mau selesaikan untuk si x. Jadi, selalunya saya bagi tahu student apa yang mengganggu dekat sebelah kiri nih. Oke, yaitu negatif 7. Sebab tujuan asal kita mau dapatkan si x. Jadi yang mengganggu dekat sini adalah negatif 7. So, kita perlu hapuskan negatif 7. Kita perlu hapuskan pengganggu. Ingatlah, kita perlu hapuskan pengganggu, yaitu negatif 7. So, macam mana kita hapuskan pengganggu? Kita bahagi dengan nomor yang sama, exactly the same, yaitu negatif 7 juga. Nah, negatif 7. Jadi, bila kita bahagi dengan nomor yang sama, dia akan jadi 1 lah kan. Jadi, dia akan jadi 1x ataupun x saja. Tapi ingat, bila kita buat sebelah kiri saja, dia tidak balance. Ingatlah, keywordnya adalah sama dengan, konsep dia ialah dia mesti balance. Oke? Jadi apa kita perlu buat? Kita perlu buat benda yang sama dekat sebelah kanan, yaitu kita kena bahagi dengan negatif 7. So, kita boleh cancel lah sebelah kiri ini. So, dapat x saja sama dengan negatif 5 bahagi negatif 7. Jadi, saya biarkan dalam pecahan, negatif bahagi negatif sentiasa positif. So, kita dapat positif 5/7. Oke, macam itu. Jadi, saya biarkan jawaban dalam pecahan. Oke, sebenarnya itu cara yang betul, cara yang benar lah, konsep yang betul dalam matematik untuk menyelesaikan persamaan algebra untuk satu pembeli ubah lah. Jadi, ini konsep yang betul-betul student kena faham dulu lah sebelum dia buat contohnya persamaan serentak dan sebagainya. Dan sebenarnya tidak salah untuk menggunakan konsep pindah-pindah. Cuma student ataupun pelajar perlu didedahkan dengan kaidah ataupun konsep yang benar terlebih dahulu, barulah mereka proceed dengan kaidah pindah-pindah. Sebab bagi saya kaidah pindah-pindah ini yang merupakan kaidah macam shortcut lah kan. Walau apapun, student mesti tahu konsep yang betul dalam matematik. Dia perlu paham konsep sama dengan tuh dia macam balance, okay? Ataupun dia macam neraca lah yang seimbang macam itu. Itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.